pede, dikedak dikedak dikededik, untirta pede, untir. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau kajian dari menurut bahasanya literasi itu, kalau teman-teman buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya menulis, atau bisa juga dipersepsikan sebagai membaca. Dan menurut beberapa tokoh di Indonesia bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya ini mengalami lompatan budaya. Kalau kita melihat bahwa budaya yang mana sih duluan, budaya menulis atau budaya membaca? Yakin membaca? Menulis apa membaca nih? Budaya baca. Kalau oke, saya perluas lagi arti dari menulis. Menggambar simbol, menggambar binatang, menggambar telapak tangan, itu kita persepsikan masuk di budaya menulis ya. Jadi menulis apa membaca? Menulis. Oke. Jadi sebenarnya budaya kita ini, budaya masyarakat Indonesia ini ada melewati masa lompatan budaya. Jadi sebelum kita sebenarnya mengenal budaya membaca sih saya artikan bahwa ada budaya yaitu yang dipersepsikan dalam sebuah masyarakat yang kemudian dimasukkan secara drastis, secara kontinu dan secara sistem diawasi oleh masyarakat itu sendiri yang kemudian diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi sebenarnya membaca itu tidak seperti yang saya katakan tadi di masyarakat kita. Jadi menulis, dia langsung menonton ke budaya menonton. Jadi bukan tidak pernah sih, belakangan baru muncul budaya membaca ini. Ingat nggak program-program pemerintah tentang gemar membaca itu pada tahun kapan mulainya? Itu pada akhir 90-an dan awal 2000-an baru digiatkan tentang gemar membaca. Jadi kita melewati masa lompatan budaya membaca itu. Terus teman-teman, saya mau tanya dulu kepada kawan-kawan. Kawan-kawan kan mahasiswa komunikasi nih. Sedikit banyak akan bersinggungan tentang media nantinya, ataupun sekarang juga sebenarnya sudah bersinggungan dengan media secara nggak langsung. Kenapa sih kemudian harus kita mempelajari media literasi, atau semua masyarakat, setiap individu harus memahami tentang konsep kajian media literasi? Kenapa? Ada yang bisa, atau ada yang berani-beraninya gitu pengen ngomong, kenapa sih kita perlu media literasi? Atau ada yang nggak tahu malu di sini pengen ngomong media literasi itu apa sebenarnya? Kenapa muncul? Ada nggak? Ada nggak? Waduh, silakan. Ya supaya diskusi kita ini komunikatif. Sekarang itu tidak untuk mendidik, melainkan untuk membodohkan masyarakat. Jadi masyarakat itu media massa itu membenarkan salah satu atau golongan tertentu saja tanpa adanya penyelesaian atau tahap-tahap bagaimana hal tersebut bisa menjadi benar ataupun bisa menjadi salah. Literasi media ini adalah pertarungan antara tokoh-tokoh pemikiran-pemikiran komunikasi massa yang menganggap bahwa masyarakat itu pasif dalam melihat media, dan masyarakat itu aktif dalam melihat media. Pernah dengar yang namanya, ini 2012 ya, berarti pengantar ilmu komunikasi sudah dapat ya? Sudah ya? Berarti pernah dengar yang namanya Wilbur Scrum? Pernah ya? Gimana dia sekarang gitu? Wilbur Scrum dengan teori terkenalnya seperti jarum hipodermik mengatakan tentang bahwa komunikasi massa mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi dan mengendalikan titik media. Masyarakat. Ini satu. Dia menganggap bahwa kekuatan media itu sangat besar sehingga kemudian ketika dikonsepsikan di kepala masyarakat, itu kemudian masyarakat bisa menerima saja. Dalam tinjauan dari literasi media ini hadir karena adanya dua aliran yang mengatakan halayak itu aktif versus halayak itu pasif. Itu satu. Yang kedua mengatakan bahwa
media massa sangat mempunyai kekuatan-kekuatan media yang propaganda. Oh ya, satu lagi sebenarnya saya lupa. Ada tokoh namanya Walter Lippmann. Tahu agenda setting? Singkatnya pernah dengar lah. Nah, dialah yang mengeluarkan teori agenda setting itu, yang diproduksi oleh media. Jadi, selain pertarungan antara hal yang aktif dan hal yang pasif, bahwa literasi media juga hadir melihat bagaimana kekuatan media itu sangat kuat, sangat besar gitu, melalui teori-teori propaganda dari Harold Laswell dan teori agenda setting Walter Lippmann. Oke, Pak. Media massa hari ini tanpa entertain itu nggak bisa hidup. Pernah ngelihat sebuah media massa ya? Media massa itu kan punya syarat. Tahu kan syaratnya? Dia harus continue, terus kemudian dia punya susunan redaksi, dia terlembaga, dia mempunyai kode etik, dia apa segala macamnya. Nah, dalam konsep itu tidak ada entertain. Karena apa? Iklan pun sekarang adalah entertain. Konsep iklan, konsep bagaimana teman-teman membungkus atau memframe konten dari sebuah media harus memakai konsep ini. Seperti itu. Bahkan saya harus menggunakan sedikit lawakan-lawakan yang supaya teman-teman tidak bosan. Bekerja dalam media massa kemudian dikonsumsi oleh masyarakat, artinya kita dapat memprediksi bahwa nanti budaya lokal itu akan tergerus. Betul nggak? Budaya lokal itu akan tergerus, digantikan dengan budaya-budaya yang sesuai dengan pemikiran-pemikiran media massa. Ini keren, ini wah gitu. Ya, menurut televisi, menurut radio, menurut majalah. Setelah itu, pernah nggak dengar tentang bahwa institusi media sudah menggantikan yang namanya institusi pendidikan dan institusi keluarga? Pernah nggak mendengar? Apa yang terjadi pada seorang anak yang kemudian ibunya memanggil, "Nak, beliin mama minyak dong, Karma, saya lagi nonton dulu." Artinya secara nggak langsung hal-hal seperti itu, penghabisan waktu anak-anak dalam menonton televisi sebenarnya lebih utama dibandingkan ibu atau orang di rumah yang sebagai keluarganya diprioritaskan. Nggak menjadi prioritas lagi, yang prioritas itu adalah kotak beberapa inci itu yang ada di depan ruang keluarga teman-teman semua. Kalau ada di kamar bagus, maksudnya lebih privasi gitu, nontonnya bisa bebas. TV ya, TV, bukan PC. Yang ketiga adalah semakin tipisnya gap antara ruang publik, ruang sosial, dan ruang privat. Kenapa? Coba teman-teman perhatikan bagaimana konten media hari ini. Kita tidak bisa bedakan sebenarnya ini urusan pribadi orang dengan urusan banyak orang. Bahkan urusan hukum pun ternyata sekarang sudah menjadi hal yang hal yang sangat wajar jika kita lihat hari ini di media-media. Urusan hukum yang sebenarnya kalau dulu nih urusan hukum itu yang tahu hanya segelintir orang, sangat eksklusif. Sekarang urusan hukum itu semuanya ditahu, dari tukang becak sampai tukang apa semua orang tahu. Susul 2 aja sekarang melarikan diri muncul di YouTube. Gitu. Saya dari Sonika dari komunikasi semester 2. Saya mau tanya sedikit aja, itu literasi media itu bisa kita bilang sebuah gerakan nggak sih bagi kita para anak-anak komunikasi ataupun untuk masyarakat lah, bisa dibilang sebuah gerakan atau tidak? Terus yang kedua, literasi media itu apakah berlandaskan ideologi kritisisme? Jadi ketika kita berliterasi media, apakah kita hanya harus kritis atau apakah yang lain? Terus tadi kan kakak bilang anak-anak itu paling terpengaruh oleh media gitu. Berarti literasi media itu melihat umur atau enggak? Karena kan biasanya intensitas untuk menonton TV kebanyakan ataupun melihat media kebanyakan itu kan anak-anak yang justru kegiatannya lebih banyak di rumah. Sedangkan orang-orang dewasa yang umurnya mungkin lebih besar kebanyakan berkegiatan di luar, jadi nggak ada waktu untuk menonton televisi atau apapun gitu.
Berarti sasaran utama literasi media itu apakah anak-anak atau enggak hanya? Bisa dikatakan sebuah gerakan. Saya menganalogikan ini sebagai tahu program keluarga berencana. Nah, media literasi itu kalau hari ini saya bisa katakan sebagai gerakan, tapi bukan gerakan masif. Dia hanya gerakan sadar berangkat dari kesadaran diri sendiri, yang kemudian sebenarnya sih tujuannya memang sebuah gerakan masif yang kemudian pemerintah mendorong itu menjadi sebuah program. Tapi itu seperti itu dulu. Jadi melihat bagaimana pertumbuhan penduduk Indonesia yang tidak tertahankan, maksudnya banyak anak banyak rezeki berangkat dari mitos-mitos seperti itu. Kemudian beberapa tokoh waktu itu bukan departemen kesehatan sih, beberapa tokoh lah mengingatkan bahwa laju pertumbuhan Indonesia itu bisa dikurangi dengan mengurangi angka kelahiran. Dan itu sebenarnya proyek-proyek itu tidak bisa langsung dijadikan secara nasional, tapi dia harus berangkat dari gerakan kecil-kecil, dari komunitas-komunitas. Dan itulah yang kita pengen bentuk sebenarnya. Kalau saya secara pribadi, saya pengen bentuk komunitas-komunitas sadar media, komunitas-komunitas gerakan-gerakan tentang literasi media. Nanti dari gerakan kecil ini kemudian menjadi pionir dari di lingkungannya masing-masing, kemudian membentuk dan jadinya kayak keluarga berencana menjadi program nasional. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kemudian ketika dia sampai di program nasional masih bisa dibilang sebuah gerakan apa tidak? Karena dalam definisi gerakan, apalagi dalam kajian mahasiswa, dia selalu menjadi pihak sebagai gerakan tandingan dari gerakan populer, seperti itu. Jadi saat ini saya mengatakan bahwa dia bisa menjadi sebuah gerakan, tapi belum masuk ke gerakan masif, belum masuk ke gerakan yang besar. Karena menurut saya itu tadi, hari ini hanya menjadi isu eksklusif. Literasi media itu maksudnya hanya orang-orang yang kayak teman-teman berpendidikan dan mempunyai status khusus yang tahu tentang literasi media. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ini berangkat dari pemahaman kritis saja? Sebenarnya enggak. Tadi saya bilang bahwa pertarungan antara pengaruh televisi pengaruh media massa yang sangat kuat, yang kemudian mengasumsikan bahwa hal itu pasif, lalu kemudian bertarung dibenturkan dengan pemahaman kritis yang kemudian melahirkan bahwa mengasumsikan bahwa hal itu aktif. Sebenarnya dari situlah dia lahir. Jadi bukan hanya kritis saja. Kalau kita pandang bahwa kritis itu adalah sebuah paradigma dalam melihat ilmu pengetahuan, maka hal yang pasif itu adalah sebuah paradigma positivistik. Jadi adalah benturan dua gabungan paradigma positivistik dan paradigma kritis melahirkan konsep gerakan media literasi. Untuk yang ketiga dari segmentasi, apakah kemudian media literasi ini mempunyai segmentasi khusus ya begitu ke anak-anak misalnya? Sebenarnya beberapa penelitian mengatakan bahwa KPI juga mengatakan bahwa sebenarnya bukan anak-anak yang sebenarnya yang paling banyak menonton televisi dan mengkonsumsi televisi, ibu-ibu rumah tangga. Tetapi kan ibu-ibu rumah tangga mempunyai wawasan yang sudah luas gitu, mempunyai mempunyai sesuatu yang kalau orang tua sekarang misalnya kan, orang tua sekarang masuk kayak mama saya misalnya begitu, dia mempunyai, karena dia dibesarkan dalam lingkungan sosial yang masih berbudaya sangat kental apa segala macamnya. Kadang dia melihat bahwa gosip-gosip itu apa segala macam, melihat sebuah hal yang tabu. Dia masih melihat hal-hal tabu seperti itu dalam media televisi sampai sekarang, alhamdulillah gitu kan. Dan terakhir kalau bilang segmentasi, enggak, segmentasinya ini sebenarnya untuk semua. Apalagi kemudian ketika saya benturkan bahwa media literasi menjadi eksklusif. Jadi semua yang kalau misalnya mau menjadi gerakan masif, jadi bukan hanya anak-anak, semua harus paham tentang literasi media. Tetapi memang untuk anak-anak maksudnya sangat gampang. Kenapa? Saya pernah coba gerakan ini di Makassar. Saya akan mengambil SMU Telkom sebagai bahan kajian saya menjadi program ekstrakurikuler di dalam. Karena apa?